Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Febrianti, NIM 19101038 dari Prodi Administrasi Publik Reguler Semester 3 Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dampak positif serta dampak negatif dari globalisasi ekonomi, yang mana penjelasan saya ini untuk memenuhi pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Sebelumnya, apa sih globalisasi ekonomi itu? Nah, globalisasi ekonomi ini merupakan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, serta distribusi maupun perdagangan yang mana mencakup keseluruhan kesatuan pasar dunia untuk mewujudkan kawasan perdagangan yang lebih luas. Kemudian globalisasi ekonomi ini mempunyai bentuk-bentuk yang terdiri dari 5. Yang pertama, globalisasi produksi, yang kedua globalisasi pembiayaan, yang ketiga globalisasi tenaga kerja, yang keempat globalisasi jaringan informasi, dan yang kelima globalisasi perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari globalisasi ekonomi. Saya mengambil contoh dampak positif ini yang termasuk dalam globalisasi tenaga kerja. Nah, di sini globalisasi tenaga kerja ini mendorong saya untuk lebih mengasah skill, kreativitas, serta kemampuan di dalam bidang tertentu. Karena yang kita tahu bahwa suatu negara akan berkembang jika di dalam suatu negara tersebut perkembangan ekonominya juga maju. Nah, untuk memajukan perkembangan ekonomi tersebut tentunya diperlukannya tenaga kerja yang memiliki skill secara profesional dengan kriteria-kriteria tertentu. Tidak menutup kemungkinan jika di suatu negara tersebut untuk memajukan perekonomiannya harus memiliki tenaga kerja yang profesional, mungkin saja mereka bisa mengambil tenaga kerja dari berbagai negara di dunia, seperti misalnya di negara Malaysia. Dalam bidang pemasaran promosi-promosi, ketika di negara Malaysia tersebut tidak mempunyai tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut, bisa saja mengambil tenaga kerja dari Indonesia yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Nah, maka dari itu dampak positif di sini yang saya maksudkan adalah mendorong saya untuk lebih kreativitas, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja kita bekerja di luar negeri dengan tarif atau pendapatan yang lebih besar dibanding di negara sendiri. Walaupun di sana biaya hidup itu juga besar, namun menurut saya itu merupakan hal yang seimbang. Kemudian dampak negatifnya menurut saya terdapat pada globalisasi jaringan informasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa suatu perusahaan untuk memajukan perekonomiannya atau lebih majunya usaha tersebut, mereka sekarang ini mengandalkan teknologi mesin, yang mana teknologi ini berkembang pesat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya teknologi mesin ini, mereka hanya membutuhkan beberapa karyawan saja untuk mengendalikan mesin tersebut. Nah, di sini dampak positifnya, mereka mengandalkan tenaga mesin dengan relatif waktu yang sangat singkat, sehingga mereka lebih cepat memproduksi dan mengekspor hasil produksi mereka ke negara luar untuk mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Nah, akibatnya berimbas atau membelakangkan usaha kecil-kecilan, yang mana mereka hanya menggunakan tenaga sumber daya manusia untuk suatu produksi tersebut yang membutuhkan waktu relatif lambat, sehingga mereka juga lambat untuk mengekspor hasil produksi mereka ke negara luar. Mereka juga ingin mengekspor barang-barang mereka tersebut, tetapi karena modal yang mereka punya hanya terbatas untuk menggaji karyawan saja, mereka tidak mampu untuk membeli mesin. Nah, hal ini berdampak pada pada negatif globalisasi, karena akan membelakangkan usaha kecil-kecilan yang akan merosot perekonomian mereka. Nah, kemudian dampak negatif dari globalisasi ekonomi ini dapat kita lihat dari adanya perusahaan levis yang menyebar di Indonesia. Maksudnya dari sini dampak negatif adalah dengan adanya informasi, mereka atau negara yang memproduksi celana levis itu mempromosikannya kepada negara-negara termasuk di Indonesia, sehingga para pemuda ataupun kalangan orang banyak lebih mudah berpengaruh terhadap
produksi dari luar tersebut. Jadi di sini membuat produksi lokal seperti celana-celana kain lebih merosot, artinya mereka tidak mampu menjual produksi mereka dengan cepat ataupun dengan harga yang lebih mahal, karena dapat kita lihat perkembangan dunia sekarang bahwa anak-anak muda lebih berpengaruh terhadap produk luar. Nah, disinilah dapat kita lihat bahwa kalau adanya informasi seperti ini, pendapatan negara akan semakin berkurang karena masuknya ekspor dari luar ke dalam Indonesia ini membuat pendapatan lokal Indonesia semakin rendah, yang dapat dirasakan oleh pengusaha-pengusaha lokal tentang sejenis celana levis tersebut. Dalam artian, negara Indonesia telah kalah saing dengan informasi-informasi atau teknologi dari negara luar karena mereka mampu memproduksi serta mempromosikan hasil produksi mereka tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi secara pesat. Nah, di sini ya berdampak negatif pada perusahaan-perusahaan kecil itu sendiri karena mereka tidak mampu mempergunakan informasi dengan sebaik mungkin karena telah tersaingi oleh negara-negara di luar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terhadap dampak positif serta dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.